Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang wabah Ebola. A. Ebola. Ebola virus Deceyacea atau Ebola hemorrhagic fever adalah virus yang berasal dari hewan yang ditularkan kepada manusia. Contohnya seperti kelelawar buah. Seperti yang kita tahu, kelelawar ada yang dijadikan sebagai olahan bahan makanan, di mana kelelawar itu dimasak dan dijadikan santapan kuliner. Seseorang yang sudah menderita penyakit Ebola yang ditularkan dari hewan dapat menularkan kepada orang yang di sekitarnya. Ebola dapat menular melalui benda yang sudah terkontaminasi Ebola, luka, darah, dan berhubungan badan. Infeksi Ebola terjadi ketika tangan atau cairan tubuh menyentuh mulut, hidung, mata, dan luka yang terbuka. Tahapan virus Ebola. Yang pertama, virus Ebola menginfeksi subjek melalui kontak dengan cairan tubuh atau sekret pasien terinfeksi dan didistribusikan melalui sirkulasi. Yang kedua, sekitar 1 minggu setelah infeksi, virus mulai melakukan replikasi pada sel-sel target utama, yaitu sel endotel, fagosit mononuklear, dan hepatosit. Yang ketiga, virus kemudian mengambil alih sistem kekebalan dan sintesis protein dari sel yang terinfeksi. Kemudian, virus mulai mensintesis glikoprotein yang membentuk trimetrik kompleks yang mengikat virus ke sel-sel endotel yang melapisi permukaan interior pembuluh darah. Glikoprotein juga membentuk protein primer yang memungkinkan virus menghindari sistem kekebalan tubuh dengan menghambat langkah-langkah awal aktivitas neutrofil. Yang keempat, kemudian partikel virus dan kerusakan sel yang dihasilkan akan menyebabkan pelepasan sitokin, sehingga timbullah gejala seperti demam dan peradangan. Yang kelima, tanpa integritas pembuluh darah secara tepat akan menimbulkan perdarahan internal dan eksternal sampai tahap masif dan bahkan dapat menyebabkan shock hipovolemik. 4 tahapan gambaran klinis wabah Ebola. Pertama, gejala influenza. Gejala influenza ini tiba-tiba seperti ada demam tinggi, sakit kepala, nyeri persendian dan otot, sakit tenggorokan, rasa sakit menyeluruh, dan mual. Yang ketiga, mendadak sakit. Mendadak sakit seperti demam menetap tidak respon terhadap obat anti malaria atau antibiotik, sakit kepala, kelelahan yang sangat, diikuti dengan diare, sakit perut, tidak bernafsu makan, dan muntah. Tahap ketiga, pengurangan gejala penyakit palsu. Antara hari ke-7 sampai ke-8, pasien merasa lebih baik dan ingin menyantap makanan, serta kondisi kesehatan membaik. Namun, pada tahap ketiga, beberapa pasien ada yang sembuh dan ada yang bertahan dari penyakit. Tahap keempat, aggravation. Pada hari ke-9, status kesehatan pasien akan semakin memburuk. Gejalanya seperti gangguan pernapasan, gejala perdarahan, manifestasi kulit, bahkan sampai kematian. Pada umumnya antara 5 hari sampai 10 hari. Gejala-gejalanya antara lain demam, peradangan, nyeri kepala, radang tenggorokan, nyeri otot, nyeri sendi, lesu disertai dengan muntah, diare, dan nyeri perut. Pendarahan mulai muncul hampir bersamaan dengan munculnya ruam makulopapular, yaitu pada hari ke-5 sampai ke-7 terjadi berbagai tempat seperti mulut, mata, telinga, dan kulit. Peradangan hanya terjadi pada kurang dari 10% penderita. Yang selanjutnya yaitu ada diagnosis. Diagnosis pada orang yang baru terinfeksi Ebola cukup sulit karena gejala awal seperti demam tidak spesifik dan sering terlihat sebagai penyakit yang lebih umum seperti malaria dan demam tifoid. Akan tetapi, jika seseorang memiliki gejala awal dan jika seseorang memiliki riwayat kontak dengan cairan tubuh penderita ataupun darah dan benda-benda yang telah terkontaminasi dengan cairan tubuh atau darah dari penderita ataupun dengan hewan
yang terinfeksi oleh mereka harus diisolasi dan petugas kesehatan masyarakat diinformasikan tempat pasien dikumpulkan dan diuji untuk konfirmasi infeksi virus Ebola. Yang selanjutnya yaitu tata laksana. Yang pertama, pencegahan. Terdapat beberapa cara yang disarankan oleh tim kesehatan untuk menjadi tindakan preventif dalam mencegah virus Ebola. Di antaranya yaitu yang pertama, menghindari daerah yang diketahui sebagai pusat wabah virus Ebola. Yang kedua yaitu melakukan cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun atau antiseptik yang mengandung setidaknya 60% alkohol. Yang ketiga yaitu menghindari mengonsumsi daging hewan liar termasuk primata yang dijual di pasar lokal. Yang keempat yaitu mengikuti prosedur pengendalian infeksi seperti menggunakan pakaian pelindung, sarung tangan, masker, dan perisai mata, dan selalu membuang jarum yang telah dipakai. Yang kelima yaitu menghindari kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, termasuk darah, cairan vagina, air mani, dan air liur. Yang keenam yaitu apabila Anda seorang tenaga medis, jangan sembarangan menangani mayat korban Ebola, karena Ebola masih dapat menular. Perlu mengikuti prosedur penanganan mayat korban Ebola seperti tim khusus yang terlatih dan harus mengubur mayat dengan menggunakan peralatan yang steril dan tepat. Yang selanjutnya itu pengobatan. Meskipun pengembangan vaksin terhadap Ebola dimulai tahun 1980, masih belum ada vaksin yang efektif untuk mencegah penyakit mematikan ini. Karenanya, pemburuan vaksin yang efektif masih terus dilakukan. Sekian video dari kelompok kami.